ODGJ. Tapi bisa aja skitso dia ngerasa punya ada kota banyak padahal dia sendirian. Bisa, make sense juga. Dari sisi perspektif komedi, you should know when to stop ya. Ini pasti yang tersinggung tentunya pencinta satwa buaya mungkin kayak orang gagu mungkin. Kenapa? Kembali lagi di The Cost of Being Funny episode terkini ya. Pastilah yang terkini. Terkini. Apalah gue nggak tahu mau twist kemana. Ini bareng gue Adriano Kalbi dan ada Coki Pardede di sini. Yes. Tentunya sesuai dengan premis acara yang kita selalu bilang bahwa inilah harga yang harus dibayar kalau menjadi lucu gitu ya. Betul. Ini sebetulnya cuma satu step di bawah The Cost of Being True ya. The Cost of Being True, betul. Karena kita ada teman yang agak menyinggung petinggi mana akhirnya mau disidang. Padahal dia yang bener. Tapi mungkin problemnya dia pada saat itu juga trying to be funny kali ya. Iya, bisa jadi. Jadi ya buat teman-teman inilah salah satu konsekuensi yang harus dibayar ya. Betul. Pada saat mau menyampaikan kebenaran ditambahin bumbu-bumbu kelucuannya. Betul. Dengan menambahkan title sebelum masih nama penguasa ya gitu. Benar. Dan itu masih berlanjut sidangnya sampai sekarang ya? Masih. Masih berlanjut sidangnya sampai sekarang. Kayaknya sih nggak akan ini. Nggak akan happy ending. Oh iya, nggak akan happy ending. Oh tergantung dari mana, pihak penguasa apa pihak Ya kalau gue ngobrolnya dari pihak yang disidang dong. Ya. Nggak akan happy ending sih kayaknya. Lu kan bikin joke, bikin marah aparat pernah nggak? Kayaknya itu adalah sesuatu yang sejauh ini gue nggak ada keresahannya. Oh. Gue belum ada keresahannya ke sana. Masa nggak ada dengan nama-nama aja gitu? Pit. Nggak. Kalau menyindir ke sana ada, tapi kayaknya sindiran gue tuh bukan sesuatu yang jadi duri dalam daging buat instansi-instansi tertentu gitu. Menurut lo lebih berbahaya menyinggung massa apa menyinggung penguasa? Penguasa. Oh penguasa ya? Lebih berbahaya menyinggung penguasa. Karena kalau kita menyinggung massa, exit plan-nya tuh masih bisa gampang. Kalau menyinggung penguasa, exit plan dan semua instrumen exit plan kita biasanya lebih cenderung ke penguasa juga, susah men. Nggak bisa men. Dua kali nggak bisa. Makanya perlu kalau bahasa Inggrisnya ball of steel untuk ball of steel yang benar-benar bisa menyinggung apa istilahnya penguasa. Ya. Iya. Ya itu mungkin tugasnya Rocky Gerung aja ya kayaknya. Sebagai penerima somasi terbanyak ya setelah kayaknya dia lebih tinggi daripada Deddy Corbuzier gue rasa. Gue rasa. Iya tapi kan Deddy Corbuzier kan untuk alasan yang berbeda Dri. Kalau Deddy Corbuzier kan karena bercandaannya dan kontennya dia. Kalau Rocky Gerung kan karena memang kebenarannya. Jadi menurut Anda Rocky Gerung benar? Menurut gue banyak statementnya yang sebetulnya dia berusaha mengarah ke titik tertentu. Oke, gue juga sepakat sih. Sayangnya Rocky Gerung kurang lucu aja ya. Gue rasa kalau statementnya bisa dibikin ada sedikit kelucuan, setengah somasinya berkurang sih. Iya, lucu banget. Menurut gue ya. Rocky Gerung kalau mau konsultasi bagaimana caranya membuat serangan-serangan Anda lebih berkomedi. Betul. Walaupun kayaknya dari persona beliau agak sulit. Agak sulit. Dia kayaknya serius banget. Orang yang berkomedi itu nggak bisa duduk di kursi terus ngegleser dan kayak agak sulit. Itu dari Jawanya udah sepak. Lu udah tahu. Aura-auranya. Benar. Oke, kita langsung yang pertama. Oke. Joke dari Chala Chaya. Ya. Chala Chaya ini semoga centang birunya asli ya. Tapi kalau berbayar juga ya nggak apa-apa. Kasiannya Keong kalau udah nikah tetap nggak bisa tinggal serumah. Gue lucu loh. Iya lucu. Ini siapa yang tersinggung sama ini? Homeless. Oh udah anjing lucu banget. Homeless. Kita juga nikah nggak serumah ya karena nggak ada rumahnya kalau itu. Anjing, bener. Homeless pasti tersinggung walaupun dan ini bisa kelihatan nih joke orang kaya. Ini orang miskin tersinggung. Enaknya punya waktu merhatiin Keong. Iya, benar. Kita nggak punya waktu buat memikirkan aspek kehidupan di mana lagi diuber-uber pinjol. Tapi ngomong-ngomong soal orang-orang yang termarginalisasi ya, yang mana gue asumsikan orang homeless ini adalah termarginalisasi.
Menurut lo beneran nggak, Dri, ada orang yang bener-bener termarginalisasi dan bener-bener tersinggung? Atau orang tersinggung on behalf of orang-orang termarginalisasi? Kenyataannya menurut lo gimana? Kalau tersinggung on behalf of orang-orang yang termarginalisasi banyak. Gitu. Banyak. Gua rasa lebih sering itu daripada benar, orang termarginalisasinya tersinggung menurut gua. Kemarin yang nonton Piers Morgan tuh juga menarik. Dia bilang ini yang paling bullshit daripada woke culture. Lu berusaha selalu mewakili orang lain karena itu menyinggung orang lain. Jadi kayak makanya lu memperjuangkan orang hitam harus diperangi peran orang hitam, orang Prancis harus diperani oleh orang Prancis. Able body harus peran able body, disabled harus peran disable. Tapi giliran dwarf dan satu-satunya peran yang ditunggu sama orang dwarf di Snow White and Seven Dwarf, lu ambil dwarfnya. Lu bikin bukan lagi. dwarf. Di CGI lagi ya. Iya benar. Maksudnya itu kan padahal peran yang paling ditunggu karena role dwarf kan nggak banyak. Benar. Kecuali di video klip The Cinnamon dulu ya. Ada apa? Anjing tua banget referensi lu. Tapi harusnya orang-orang masih kan kalau video klip Cinnamon yang orang cebol-cebol itu kan. Iya. Dwarf tuh bahasa Inggrisnya, Indonesia cebol. Itu sutradaranya Patrick Effendi waktu itu. Oh ya? Waktu nggak masih menjadi kru lah. Eugene Panji itu orang lain ternyata dia bikin. Nggak kayak misalnya waktu itu ada disomasi asosiasi orang ODGJ juga. Yang sudah jelas pasti yang mengsomasi dan menempuh peraturan itu semua bukan orang ODGJ dong. Orang yang merasa tersinggung on behalf ODGJ. Tapi bisa aja skitso dia ngerasa punya ada kota banyak padahal dia sendirian. Bisa make sense juga. Saya udah rapat 5 kali dengan anggota saya. Sini anjing dia sendiri ya. Anjing banget sih kalau kayak gitu. Ya tapi kalau menurut gue balik lagi ke jokesnya tadi, orang homeless dia bakal tersinggung. Ya homeless sih menurut gue paling banyak. Oke, langsung next. Oke, next ya. Ini kita dari tadi dari Chanwo ya. Ini dari Muhammad Haechan. Dia bilang setiap beli Sunlight pasti ada tulisan robek di sini. Padahal gue pengen robek di rumah. Terus apa iya gue cuci piring di warung? Dibantuin sama yang punya warung ya. Hahaha. Komedinya bangsat. Lucu loh tapi sebetulnya dari sisi perspektif komedi you should know when to stop ya. Iyalah. Pada saat dia bilang apa iya harus robek di sini, padahal gue pengen robek di rumah, udah berhenti aja. Berhenti di situ, nggak perlu apa iya harus cuci piring di sini dan tidak nggak usah. Itu anjing lah. Menurut gue yang pasti tersinggung adalah si guru bahasa tersinggung ini. Guru bahasa tersinggung. Si penggagas robek di sini juga tersinggung pasti. Kayak penggagasnya. Iya, si penggagasnya kan kayak robek di sini. Ini kan maksud saya untuk memudahkan, bukan untuk di-ridicule seperti ini. Pasti tersinggung. Robek di rumah. Atau tukang warung juga tersinggung. Ya. Kayak maksud kamu apa robek di sini? Lah kan tulisannya robek di sini. Ya maksud tukang pecel lele juga kan pasti robeknya di tenda pecel lele ya, bukan di rumahnya. Benar. Anjing lucu banget lagi. Bagi yang udah lama nggak makan pecel lele kan lo tau kan kayak nggak ada sabun cuci tangan, jadi lo habis ambil Sunlight dikit gitu kayak buat ngilangin bau lele. Benar. Dibahas lagi. Oke, berikutnya. Nana, apa benar kalau lidah buaya dicabut buayanya jadi gagu? Bang. Ini gue udah tahu nih. Dari gaya tweetnya aja pasti centang birunya beli. Karena dia cuma dia sendiri yang bisa bikin dirinya penting. Kalau omongannya kayak gini mah orang lain nggak. Lidah buaya tuh setahu gua dikasih nama lidah buaya karena menyerupai buaya katanya. Lidahnya menyerupai buaya. Iya pasti buaya dong, nggak mungkin yang lain. Iya sih bener sih maksud gua. Kenapa lidah buaya? Karena waktu itu harimau nggak gitu ceritanya. Bangsat. Ini pasti yang tersinggung tentunya pencinta satwa buaya mungkin kayak orang gagu mungkin. Kenapa? Oh bener juga? Iya orang gagu kayak enggak lidah saya masih ada. Kamu ngerti gak sih definisi gagu itu sendiri? Lu langsung di-preach tentang definisi gagu tuh bahwa bukan gak punya lidah tapi ketidakmampuan untuk berkata-kata. Pasti tersinggung. Ya menurut gua. Walaupun memang orang gagu kalau tersinggung lucu banget ya. Kayak enggak maksud gua dia dong. Maksud gua dia kan pasti
Iya dong. Tapi gue rasa daya tahan tidak tersinggungnya orang gagu lebih. Nah ini lebih yang tinggi, orang tuh nggak ngerti loh. Banyak orang-orang yang different. Karena kan ngomongnya susah kan untuk diekspresikan. Dia udah terlatih untuk nggak. Mungkin awalnya dia ada hasrat untuk tersinggung, Dri. Sampai akhirnya dia capek sendiri lah. Itu dia. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa proses untuk menyampaikan ketersinggungannya dan kepuasannya itu juga lebih repot menyampaikannya sampai akhirnya udah don't bother lah aja. Misalnya dicopet udahlah biarin aja. Makanya kalau lebih cepat sabar daripada makanya kalau misalnya ada orang gagu yang sampai dia effort untuk menunjukkan ketidaksukaannya, berarti itu pasti prioritas banget. Ya. Karena itu di luar. Lanjut. Zona nyamannya dia loh. Oke, lu dari tadi dapet yang bacain yang centang biru palsu mulu ya. Ini wong ganteng jelas beli nih centang birunya nih jelas nih. Lukas Bos. Boya pujian ibu tuh jangan dijadiin akun Twitter. Tahukah Anda, orang-orang yang lahir di hari Selasa rata-rata cenderung pemarah jika dipukul kepalanya. Ya. Ini berdasarkan apa Nyong? Ya enggak, maksudnya kan itu kan common sense kayak mau lo lahir hari Selasa kek, lo mau lahir hari apa kek, kalau dipukul kepalanya ya rata-rata orang pasti marah gitu. Iya memang. Ini pasti yang akan tersinggung yang ini, yang kasih fakta-fakta unik lo tau gak sih kayak kita tahukah kamu? Tahukah kamu itu tersinggung tuh pasti. Ya menurut gue itu sih. Iya gue. Dan gak selucu itu juga sih. Iya makanya sulit gini. The cost of being funny itu ada costnya kalau funny ya. Kalau nggak funny tuh emang ya nggak ada costnya emang ya udah gimana. Ya cuman bunyi-bunyian aja sih. Itu aja kesimpulan yang bisa dipetik dari episode kali ini. Ya. Jadi apa kesimpulannya? Nggak ada. Jadi harus lucu dulu maksud. Baru kita bisa tarik ketersinggungan ya. Kalau nggak susah. Anjing cuman bunyi-bunyian gini. Ya udah sampai ketemu lagi di The Cost of Being Funny selanjutnya. Jadi Anda tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Ada kandidat yang tepat nih. Tapi aman gak nih? Aman, gak ada kita.